Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niken Amelia, NIM 119015. Saya dari jurusan Akademi Kebidanan Anugerah Bintan Tanjung Pinang. Dosen pembimbing Bu Yeti Trisnawati SST MKM. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Sebagaimana kita lihat, banyak sekali terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai pengertian KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga atau disingkat dengan KDRT adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga, baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan yang diakibatkan timbulnya seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga. Perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Sebagian besar korban KDRT adalah kaum perempuan atau istri, dan pelakunya adalah suami, ataupun berada juga korban justru sebaliknya atau orang-orang yang bersubordinasi di dalam rumah tangga. Pelaku atau korban KDRT adalah orang yang mempunyai hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuh, perwalian dengan suami dan anak, bahkan pembantu rumah tangga tersebut. Kemudian, bentuk-bentuk KDRT. Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, kekerasan fisik, seperti menampar, menempeleng, memukul, membentukkan ke benda lain sampai ke bentuk kekerasan yang mengancam kekerasan. Yang kedua, kekerasan psikis atau emosional, seperti kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, dan ancaman. Yang ketiga, kekerasan seksual, seperti perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. Yang keempat, kekerasan ekonomi, seperti larangan suami seorang istri untuk bekerja, mengontrol pendapatan suami kurang, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Kedua, masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki kuat, berani, serta tanpa ampun. Yang ketiga, KDRT dianggap atau emosional, seperti kata-kata yang menyakitkan, bentakan, penghinaan, dan ancaman. Yang ketiga, kekerasan seksual, seperti perkosaan, pemaksaan kehamilan, pemukulan, atau bentuk penyiksaan lain yang menyertai hubungan intim, pornografi, penghinaan terhadap seksualitas perempuan dengan bahasa verbal. Yang keempat, kekerasan ekonomi, seperti larangan suami seorang istri untuk bekerja, mengontrol pendapatan suami kurang, tidak memberikan uang yang cukup untuk keluarga. Terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya KDRT. Yang pertama, laki-laki dan perempuan tidak dalam posisi yang setara. Kedua, masyarakat menganggap laki-laki dengan menanamkan anggapan bahwa laki-laki kuat, berani, serta tanpa ampun. Yang ketiga, KDRT dianggap. Peristiwa itu sendiri berawal ketika Cici yang mencurigai suaminya membawa perempuan lain mencoba mengejar mobil suaminya hingga ke puncak. Saat kedua mobil tiba di puncak, Cici menyalip mobil itu. Tiba-tiba, mobil digas oleh suaminya sehingga menyerempet Cici. Akibatnya Cici Pramida tampak terluka di bagian wajah dan lengan seperti bekas tersenggol. Kemudian atas kekerasan yang dilakukan oleh suaminya, Cici melaporkan tindakan tersebut ke polisi. Baiklah, bisa kita lihat dari kasus tadi bahwa seorang suami seharusnya menjaga kepercayaan yang diberikan oleh istri. Suatu hubungan akan berjalan harmonis apabila ada sebuah pasangan dilandasi dengan percaya kepada pasangannya. Namun, kejadian ini tidak akan terjadi juga apabila sang istri menanyakan terlebih dahulu secara baik-baik kepada suaminya, apakah benar ia bersama perempuan lain atau hanya sekedar rekan kerjanya.
Cara penanggulangan KDRT. Untuk menghindari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, diperlukan cara-cara penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga, antara lain, perlunya keimanan yang kuat dan akhlak yang baik dan berpegang teguh pada agama. Yang kedua, harus tercipta kerukunan dan kedamaian di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, harus adanya komunikasi yang baik antara suami dan istri agar tercipta sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis. Yang kelima, butuh rasa saling percaya, pengertian, saling menghargai, dan sebagainya antara anggota keluarga. Yang keenam, seorang istri harus mampu mengkoordinir berapapun keuangan yang didapatkan oleh suaminya. Yang ketujuh, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Yang kedelapan, membaca buku-buku yang berisi tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang harmonis dan yang baik. Baiklah, bisa kita simpul dari penjelasan di atas, seharusnya seorang suami dan istri harus banyak bertanya dan belajar seperti membaca buku yang memang isi bukunya itu bercerita tentang bagaimana cara menerapkan sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Maka dari itu, di dalam sebuah rumah tangga, kedua belah pihak harus sama-sama menjaga agar tidak terjadi konflik yang bisa menimbulkan kekerasan. Tidak hanya satu pihak yang bisa memicu konflik di dalam rumah tangga, bisa suami maupun istri. Sebelum kita melihat kesalahan orang lain, marilah kita berkaca pada diri kita sendiri, sebenarnya apa yang terjadi pada diri kita, sehingga menimbulkan perubahan sifat yang terjadi pada pasangan kita masing-masing. Ya, saran saya stop KDRT pada ibu rumah tangga. Baiklah, hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai KDRT. Jika terdapat penjelasan yang kurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.